Alhamdulillah Alhamdulillahil jalali wal ikram alladzi a'azzana bil islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi 'ala an-nujuma wal kawakib al-'idham wa ala alihi wa ashabihil kiram budurit tamami wa syumusi dinil islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mathila lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu, yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat kali ini, khatib akan mengajak kita semua untuk merenungkan dan mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh seorang bijak bestari yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Luqman, yang berjuluk Al-Hakim, yang ia nasihatkan dan ia wasiatkan kepada putranya. Hadirin rahimakumullah, Luqman adalah seorang laki-laki yang hakim, bijaksana, yakni orang yang diberikan hikmah dan kebijaksanaan oleh Allah. Karenanya ia terkenal dengan nama dan julukan Luqman Al-Hakim. Menurut satu pendapat, ia adalah seorang nabi. Pendapat yang lain menyatakan ia adalah seorang wali yang soleh, dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya diceritakan dalam Al-Quran. Ia mengawali nasihatnya dengan memperingatkan putranya dari syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah, menjauhinya dan menyebut syirik sebagai kezaliman yang besar. Allah menceritakan nasihat indah tersebut dalam firman-Nya, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maknanya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin yang berbahagia, inilah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh yang mereka prioritaskan untuk diajarkan dan disebarkan, yaitu iman kepada Allah dan menjauhi syirik. Karena iman dan menjauhi syirik adalah hal terpenting bagi seorang hamba dan berkaitan dengan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat. Setelah memperingatkan putranya dari syirik, Luqman pun melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang maknanya, wahai anakku, sungguh jika ada perbuatan buruk
sekecil apapun dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah mengetahuinya dan akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang samar dan Maha mengetahui hakikat perkara tersebut. Dengan nasihat ini, Luqman memberikan pemahaman kepada putranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Sampai-sampai seandainya ada suatu perbuatan buruk sekecil apapun, maka itu tidak menjadikan Allah lemah sehingga tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala mengetahuinya dan akan mendatangkannya di hari kiamat untuk diberi balasan dimanapun keburukan itu berada dan dimanapun keburukan itu dikerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita perhatikan hal pertama yang Luqman sampaikan adalah memperingatkan putranya dari syirik dan memberinya sebuah pelajaran tentang tauhid. Hal itu mengingatkan kita kepada hadis sahabat Jundub bin Abdullah yang berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana." Dahulu kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kami menjelang usia baligh, kami pun belajar tentang iman sebelum kami belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian kami mempelajari Al-Qur'an, maka semakin bertambahlah keimanan kami dengan Al-Qur'an tersebut. Jadi perkara iman didahulukan dan diprioritaskan atas seluruh amal lainnya, karena amal seseorang tidak akan diterima selama ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Yang maknanya, dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sekecil apapun. Saudara-saudara seiman, Luqman kemudian mengajarkan putranya tentang furu' syariat Islam, cabang syariat Islam. Setelah mengajarkannya tentang usul akidah Islam, ia berkata, "Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Yang maknanya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Luqman memerintahkan putranya dalam nasihat ini untuk melaksanakan kewajiban yang paling penting dan paling utama setelah iman, yaitu sholat yang merupakan ibadah fardu dalam syariat semua umat-umat terdahulu. Kemudian Luqman menasihati putranya agar senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu mengajak berbuat baik dan melarang melakukan kemungkaran. Keduanya adalah dua pilar penting yang menjadi tonggak terwujudnya masyarakat yang soleh, yaitu dengan mengajak menunaikan perkara-perkara fardu serta wajib, dan yang paling utama adalah iman, juga dengan melarang melakukan perkara-perkara munkar, dan yang paling berbahaya adalah kekufuran dengan berbagai macamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu Luqman membimbing putranya agar bersabar, karena sabar dengan segala macamnya adalah cahaya yang menyinari jalan setiap muslim. Jadi beriman
harus disertai dengan sabar untuk tetap terus berpegang teguh dengannya. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar membutuhkan kesabaran untuk dapat melalui rintangan yang menghadang dan menghalang. Begitu pula seluruh ibadah yang lainnya. Setelah itu, Luqman menasihati putranya agar berakhlak mulia. Ia berkata, "Wala tusa'ir khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Maknanya, dan janganlah engkau memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh membanggakan dirinya. Sombong ada dua macam. Yang pertama, mengetahui kebenaran lalu menolaknya karena yang menyampaikannya lebih rendah status sosialnya, lebih sedikit hartanya, lebih muda usianya dan semacamnya. Dan yang kedua adalah sombong merendahkan orang lain. Kedua jenis sombong ini adalah termasuk dosa besar. Saudaraku seiman, marilah kita bersikap rendah hati kepada orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Marilah kita perlakukan orang lain dengan cara yang baik. Mari kita simak dengan baik apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Kita dengarkan dengan seksama nasihat yang disampaikan kepada kita. Janganlah kita melihat kepada diri sendiri dengan pandangan pengagungan dan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Jika kita mendengarkan kebenaran dari seseorang, maka janganlah kita menolaknya hanya karena ia lebih muda usianya, lebih minim ilmunya, lebih sedikit hartanya, atau lebih rendah status sosialnya. Sebaliknya, hendaknya kita terima, kita ikuti, serta kita amalkan perkataannya. Semestinya kita merasa senang karena masih ada seorang muslim yang mau menasihati kita, menghendaki kebaikan dan mengupayakannya untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah", yang maknanya adalah agama menganjurkan nasihat berbuat kebaikan. Ditanyakan kepada baginda Rasulullah, "Bagi siapakah wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Lillahi wa li rasulihi wa li dinihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim." Kebaikan kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang biasa yang bukan pemimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.